Museum Nasional. Ben, diam. Anomali. Itu dia. Keren banget ya, Bu. Keren banget kan, Bu? Hah? Ini ada album dokumentasi gua tuh. Nah, ini ada apa namanya bisnya apapun namanya. Bayar pakai apa? Pakai cash bisa nggak? Pakai cash bisa nggak? Kita pembayaran dulu ya. Itu dia. Oh, ini udah beli tiket, Bu. Udah beli tiket, Bu. Tinggal masuk ya, Bu. Harus pakai QRIS kalau kan ya. Saya bayarin Tobias, Bu. Iya, saya diperas. Belinya di sana, belinya di sana. Belinya di sana, Bu. Oh, Cica nggak kelihatan. Ah, itu. Oke, waktunya masuk, Bu. Ini patung yang pertama adalah patung Ganesha. Nah, Ganesha ini adalah anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dia merupakan simbol dari pengetahuan, dan itulah kenapa fun fact-nya Ganesha ini menjadi salah satu nama dari tempat les, yaitu Ganesha Operation. Selain itu, dia juga memiliki 4 tangan dan bisa kita lihat kepalanya gajah dan badannya manusia. Selanjutnya ini ada arka seorang ratu. Di sini dia ada kemungkinan menggambarkan Sahita. Nah, seorang ratu yang memerintah kerajaan di Majapahit pada tahun 1429 sampai 1447. Dan dia sebagai tokoh yang terkemuka pada masanya. Bukti-bukti sejarah itu tidak lepas dari pengaruh bagaimana cara masuk Hindu-Buddha ke dalam Nusantara. Untuk teori-teorinya sendiri terbagi menjadi teori Waisya, Brahmana, Ksatria, Arus Balik, dan Sudra. Teori Waisya sendiri yaitu adalah teori yang menyatakan bahwa pedagang Indialah atau kaum Waisya yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Selanjutnya untuk teori Brahmana, teori ini menyatakan bahwa pendeta Hindu atau Brahma datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu itu sendiri. Selanjutnya untuk teori Ksatria, bangsawan-bangsawan India atau Ksatria membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui penaklukan dan perluasan wilayah. Dan teori arus balik menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui arus balik budaya dan agama yang dibawa oleh orang-orang Indonesia yang belajar di India kemudian balik ke Indonesia. Dan yang terakhir untuk teori Sudra, itu kaum buruh ataupun pekerja India ataupun kaum Sudra membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui interaksi sosial dan budaya yang disebarluaskan di wilayah Nusantara. Selanjutnya ada jalur masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jalur masuk agama Hindu yang pertama dia melalui jalur perdagangan. Agama Hindu ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan laut, terutama dari India Selatan. Lalu yang kedua, jalur penyebarannya. Agama Hindu menyebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama ke Jawa dan Sumatera dan juga Bali. Lalu yang ketiga ada pengaruh kerajaan. Agama Hindu-Buddha ini sendiri dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, seperti Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Majapahit. Jalur masuk agama Buddha yang pertama ada jalur perdagangan. Agama Buddha masuk ke Indonesia melalui perjalanan melewati laut, terutama dari India dan Sri Lanka. Yang kedua ada jalur penyebaran. Agama Buddha ini juga melakukan penyebaran di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Yang terakhir juga dia ada pengaruh dari kerajaan. Agama Buddha dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Matraman. Terakhir ada jalur masuknya bersama, yaitu jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pasti dari keduanya kita juga mengetahui bahwa dari semuanya mereka melalui jalur perdagangan, penyebaran, dan pengaruh kerajaan. Dari keduanya ini jalur perdagangan baik agama Hindu maupun Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan laut. Lalu untuk penyebaran, kedua agama tersebut menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia melalui jalur penyebaran yang sama, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi. Bedanya hanya di Sulawesi dan Bali. Nah, yang terakhir ada pengaruh kerajaan. Kedua agama tersebut dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia
yang memiliki hubungan dengan India dan Sri Lanka. Nah, selanjutnya ada pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang sangat signifikan, terutama dalam aspek kebudayaan, agama, dan arsitekturnya. Yang pertama, ada pengaruh dalam kebudayaan. Nah, ada bahasa. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya itu seperti karma. Karma itu memiliki arti sebagai perbuatan. Nah, selain itu dapat diartikan sebagai hukum sebab akibat. Nah, ada juga dharma yang artinya kebenaran. Selanjutnya ada seni dan arsitekturnya. Pengaruh Hindu-Buddha dapat kita lihat dalam bangunan-bangunan seperti bangunan Candi Buddha, itu Borobudur, Mendut, Kalasan, dan untuk yang Hindu itu Prambanan, Dieng, dan Gedong Songo. Nah, arsitektur ini memiliki perbedaan. Untuk arsitektur Candi Hindu itu kita bisa lihat kalau bangunannya itu menjulang tinggi ke atas. Untuk yang Candi Buddha kita bisa lihat dari bentuk bangunannya itu bangunannya lebar dan tidak menjulang tinggi. Nah, selanjutnya ada tarian dan musiknya. Tarian-tarian tradisional Indonesia seperti ada tari Ramayana dan tari Kecak yang dipengaruhi oleh cerita-cerita dari Hindu. Nah, yang kedua ada aspek agama. Yang pertama ada agama Hindu. Agama Hindu itu masih banyak dianut oleh masyarakat, terutama di Bali dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Nah, yang kedua ada agama Buddha. Agama Buddha juga masih banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Dia keberanian Agastya dalam melintasi samudra untuk menyebarkan agama Hindu. Ini yang nyebarin agama Hindu. Keren banget. Pelajaran kita ada karena dia. Agama Hisa Sutra Sama. Ardini tangannya 10 yang ini. bertangan 10. Wisnu. Ini ada Dewa Wisnu, dewa pemelihara dan pelindung alam semesta dalam agama Hindu. Dewa Wisnu kerap digambarkan mengendarai burung Garuda, sebuah perlembangan dari keperkasaan dalam mengalahkan kejahatan. Garuda menjadi inspirasi lambang negara Indonesia. Agastya menyebarkan agama Hindu hingga melintasi lautan dan menempatkannya menjadi seorang rohaniwan agung. Nirti, dewa penjaga arah barat daya. Baruna adalah sang dewa air yang berkuasa atas lautan dan samudra, juga menguasai arah barat, dan ia menunggangi Makara, seekor binatang laut mistik berbelah. Nah, di sini ada relief penari berkepala gajah. Patung berkepala gajah ini digambarkan dalam pose tarian yang dinamis dan memiliki konteks asal yang sama dengan patung Buddha Bhairawa monumental. Di sini ada Bhairawa Buddha. Di sini tuh dia merupakan arca berwujud Bhairawa yang demonis. Nah, ciri Buddha ini sendiri itu terletak pada figur Aksoba yang disematkan di mahkotanya. Mahkotanya ada di atas itu. Wow, ujung banget. Gak bisa di zoom, maaf ya. Ya itu kayak di atas. Dan Bhairawa sendiri ini bukan sekte Tantrayana yang memiliki cara pelepasan lebih cepat melalui upacara tertentu, dan dia juga menyatukan dirinya secara mistik dengan dewa tertinggi. Dan kalian harus lihat ini di bawahnya ini ada mayat.
karena dia sendiri ini apa ya biharawan demotis, dan di sini ada 8 tengkorak. Iya apa nih? Prasasti baru guys. Ini dari One Piece ya? Selanjutnya ini yang paling kita tunggu-tunggu, Buddha. Arka Tathagata atau Dhyani Buddha dapat dikenali dari sikap tangan atau mudra. Akan tetapi pada arka ini tidak dapat diketahui identitas Tathagata karena satu tangannya sudah hilang. Sasanya Buddha dari Lanjut. Selanjutnya di sini ada Padmapani. Padmapani ini adalah bodhisattva dari kasih sayang. Nah, Padmapani ini penyelamat manusia dari keadaan yang berbahaya. Digambarkan dengan membawa bunga Padma dalam agama Buddha Mahayana. Iya. Selanjutnya di sini ada Nandiswara. Dia adalah pancaran siwa yang diberi anugerah sebagai penjaga Kalyasa atau gunung suci tempat singgah siwa. Selanjutnya di sini adalah Nandiswara. Dia adalah pancaran siwa yang diberikan anugerah. Nah, sebagai penjaga Kalyasa atau gunung suci tempat tinggalnya siwa. Tapi ini, namun di sini ada perbedaan dari arca sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah Mahakala. Dia adalah penjaga pintu masuk candi Hindu Siwa. Di sebelah kiri yang membawa senjata berupa gada. Oh, ini dia gada. Ini gadanya. Ih, seram kali bukan? Arca penjaga yang ditempatkan di pintu gerbang bangunan suci atau tempat yang disucikan di masa Hindu Buddha. Umumnya digambarkan berwujud yang membawa senjata gada. Ini nih senjata gadanya yang ini. Yep. Ini adalah senjata gada. Dan di wahana atau kendaraannya Dewa Siwa yang tadi yang di depan, dia lembu jantan. Nah, dia sendiri punya simbol itu loyalitas maskulinitas. Oh my god. Kekuatan fisik dan ketulusan dan penjaga kesucian. Dwarapala. Apa tuh Dwarapala? Nah, Dwarapala ini adalah arka penjaga yang ditempatkan di pintu gerbang juga. Mungkin susah lihat gunung. Pegunung. Ini gunung. Perkampungan. Pohon. Setapak. Ayo ini kotanya. Di sini ada relief, ini ada 3 relief. Ini berduaan. Dewa Dewi Reko Pangentan. Nah, ini apa ya? Raja dan Ratu penguasa Majapahit. Sikap duduk dan raut wajah gembira mengingatkan kepada sepasang pengantin yang bahagia. Bahagia. Aku yakin mereka cerai. Dia Hayagriwa. Dia nih pengiring yang bersifat ugra dari Amoghapasa Lokeswara dalam Mahayana Buddha. Ini dalam Mahayana Buddha, Bhrakut itu adalah ratu kebijaksanaan Widrajni. Ia berwarna kuning dan berasal dari Amitabha dan merupakan salah satu pengiring Amoghapasa Lokeswara.
Hayagriwa. Dia kuning dari mana? Oh iya dia, beneran ada kuningnya loh. Beneran ada kuningnya dikit. Itu berdampingan dengan Mahakala menjaga kediaman Siwa. Nah, ini ada patung Bhairava. Ini tuh berasal dari ruang utama Candi Singosari. Dia tuh berwajah krura atau menakutkan. Dia tuh duduk di atas seekor serigala dan di atas tumpukan tengkorak dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, dia tuh pada sebelah kanannya itu terdapat inskripsi berbunyi cakra-cakra yang berarti Cakreswara, yaitu pemimpin dalam upacara cakra puja. Nah, ini ada patung Nandi yang tadi yang di depan. Ini periode Singhasari. Fun fact menarik, di Museum Nasional ini terdapat 4 arca baru yang berasal dari Kerajaan Singosari. Arca yang baru ada arca Nandi, Brahma bertangan, dan berkepala 4 yang mirip dengan Siwa. Arca Bhairava dan Standing Ganesha. Arca ini baru saja dikembalikan dari Belanda. Ada patung Brahmana, Brahma. Oh iya. Brahma, ini dewa berkepala 4 yang melambangkan 4 kitab Weda, 4 yuga, dan 4 warna. Emang 4. Nah, ini kedua tangannya ini diposisikan meditasi dan memegang teratai. Nah, 3 kepalanya ini terlihat jelas dengan angsa dan teratai di bawahnya. Nah, selanjutnya ini ada standing Ganesha atau Ganesha yang berdiri. Ini Ganesha yang berdiri atau duduk ini dari Jawa dan memiliki ciri khas yaitu berbadan anak-anak dan berkepala gajah. Ini ditemukan di desa Simojayan di lereng Semeru dan bernafaskan tantris. Ayo lanjut ke sana. Prajna Paramita. Nah, ini merupakan dewi. Dia itu melambangkan pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi dalam Buddha Mahayana. Dia duduk di atas Padma. Nih, dia duduk di atas Padma dengan sikap Vajra Paryanka. Prajna Paramita Sutra yang ditopang Padma berada di sisi kiri arca. Ini pemujaan terhadapnya bertujuan untuk memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan luar biasa. Durga. Mahisa Sukabakti. Dewi Durga Mahisa Sukabakti itu adalah sakti atau pasangan dari Dewa Siwa. Nah, Dewi ini diberikan senjata dari pemberian para dewa. Nah, dari senjata itu dia membunuh salah satu dari raksasa kerbau